Dia seorang perempuan yang harus menanggung rasa sakit atau penyakit itu selama 12 tahun dan dia tetap punya iman dan percaya bahwa dia akan mengalami kesembuhan. Langsung saja kita buka di dalam Markus 5 ayatnya yang ke-25 sampai ayat yang ke-29. Markus 5 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-29. Jika teman-teman punya Alkitab, teman-teman bisa buka Markus 5 ayat 25 sampai ayatnya 29. Saya akan bacakan Markus 5 ayat 25 sampai 29 ini. Demikian firman Tuhan. Ayatnya yang 25 adalah disipuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat yang ke-26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ayat yang ke-27, dia sudah mendengarkan berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang yang banyak itu, ia mendekat jauh dan menjamah jubahnya. Ayat yang ke-28, sebab katanya, asal kujamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan ayat yang terakhir 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Oke, jadi siang hari ini saya akan membagikan mengenai dari kisah wanita pendarahan 12 tahun ini bahwa bagaimana perjuangan wanita ini yang harus berjuang 12 tahun. Dan di Alkitab juga mencatat sampai kehabisan karena dia selama 12 tahun dia mencari pengobatan yang dari mulai yang canggih sampai tapi ternyata kesembuhan itu tidak ada. Dan jika kita tarik dari konteks masa kini bahwa seorang bisa saja di konteks masa kini dia sudah pergi ke luar negeri yang sudah dikatakan terbaik dengan dokter-dokter yang sudah ada pakar-pakarnya mengenai berbagai penyakit, tapi wanita ini tidak mengalami kesembuhan satupun. Bahkan dikatakan di sini bahwa penyakitnya malah semakin parah. Dan ketika saya mempelajari cerita ini, bahwa perempuan ini punya iman yang begitu luar biasa dan akhirnya di tahun yang ke-12 dia mengalami kesembuhan ketika dia datang kepada. Dan saya rindu untuk membagikan kepada teman-teman iman seperti apa yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita yang kita dapat wanita pendarahan 12 tahun. Yang pertama, wanita 12 tahun ini beriman melalui keyakinan secara total atau penuh. Itu terdapat di dalam Markus 5 ayat 27 bagian A. Rekannya untuk teman-teman semua. Markus 5 ayat 27a. Dia sudah mendengar berita-berita. Nah, di sini bahwa wanita itu tidak mungkin punya iman kepada Yesus kalau dia belum mendengar kabar dari Yesus bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, begitu juga terhadap kita ketika kita tidak punya keyakinan terhadap Tuhan karena itu disebabkan kita jarang mendengarkan firman Tuhan. Dan saya mengilustrasikan ini yaitu seperti handphone, dan ketika handphone itu bisa kita sebut sebagai iman dan charger itu adalah firman. Ketika handphone itu dicas, maka baterai yang mungkin tadinya handphonenya tinggal 50% akan terisi menjadi. Begitu juga dengan kita akan dipengaruhi oleh firman Tuhan. Dan seperti yang di Alkitab menyatakan bahwa iman akan timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ketika kita punya pendengaran, kita punya pengetahuan mengenai firman Tuhan, iman kita akan kembali dibangkitkan, sehingga wanita ini juga yang mengalami pendarahan 12 tahun, dia punya keyakinan hati yang teguh, yang enggak 50%, yang enggak 60%, tapi dia punya keyakinan hati 100% bahwa dia pasti akan sembuh.
dan dia punya keyakinan hati yang percaya, yang teguh, yang tidak tergoyah apapun, bahwa dia yakin ketika dia datang kepada Yesus, penyakitnya yang sudah lama dia derita, dia pasti akan mengalami kesembuhan itu. Lalu yang kedua, iman seperti apa yang bisa kita pelajari dari kisah wanita pendarahan ini? Yang pertama, iman melalui keyakinan total. Dan yang kedua, beriman melalui perkataan. Yang menjadi dasar firman bisa kita lihat di dalam Markus 5, ayat yang ke-28. Markus 5, ayatnya yang ke-28. Saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Markus 5, ayatnya yang ke-28. Sebab katanya, asal ku jamah sana, aku akan sembuh. Ini merupakan perkataan dari perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun, dan bisa saja perempuan ini mungkin karena beban yang dia bawa selama 12 tahun begitu berat, bisa saja dia punya alasan untuk tidak mampu untuk memperkatakan, karena pun dia harus mungkin saja dia nggak bisa jalan keluar atau kemanapun karena penyakit yang dia derita. Tetapi di Alkitab ini mengatakan bahwa wanita ini memperkatakan imannya. Artinya dia ketika dia punya keyakinan hati, dia kemudian memperkatakannya meskipun keadaan belum baik. Dan kita harus percaya bahwa di balik perkataan ada kuasa. Ketika kita memperkatakan kata-kata yang membawa berkat, ketika kita memperkatakan kata-kata iman, baik itu untuk masa depan kita, permasalahan yang sedang kita hadapi, maka itu akan terjadi. Nah, dan wanita ini tidak dia berdiam diri atau tidak menutup atau tidak hanya dalam hati atau pikirannya, tapi dia mengeluarkan itu melalui kata-kata, sehingga kata-kata itulah yang mampu menyemangati dirinya, menguatkan imannya, dan membuat dia untuk terus punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan poinnya, iman seperti apa yang kita bisa pelajari di dalam kisah ini? Yang pertama, beriman melalui keyakinan hati secara total. Yang kedua, beriman melalui perkataan. Dan yang ketiga, beriman melalui perbuatan atau tindakan nyata. Dasar Alkitabnya diambil dari ayatnya yang ke-27b. Markus 5, ayatnya yang ke-27 bagian B. Saya akan bacakan ayatnya untuk teman-teman semua. Markus 5, ayatnya yang ke-27b. Demikian firman Tuhan. Maka di tengah-tengah orang itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan jamah jubahnya. Dari ayat yang ke-27b ini dapat tergambar jelas bahwa wanita ini action atau punya hal yang dia bisa lakukan untuk bisa menjemput yang namanya mujizat. Dan bisa saja dia punya alasan, dia bisa saja punya alasan untuk saya nggak bisa kemana-mana karena mungkin kondisi tubuhnya yang tidak memungkinkan dia beraktivitas. Tapi sekali lagi bahwa di dalam ayat Alkitab ini mengatakan dia tetap punya usaha, dia punya rasa perjuangan untuk bisa sembuh. Dan begitu juga ketika kita menghadapi pergumulan atau saat ini atau sedang kita alami, itu tindakan nyata. Nggak mungkin kita hanya sekedar diem aja tapi nggak punya apa-apa untuk kita bisa mendatangkan yang namanya. Terlebih juga untuk situasi wabah saat ini, seringkali pada bagian yang ketiga ini beriman melalui perbuatan disalahartikan. Dan saya menemui banyak sekali orang-orang yang ketika menghadapi wabah ini, dia seperti tindakan yang dihasilkan merupakan tindakan yang sembrono. Ketika pemerintah menyuruh untuk tetap di rumah, tetapi masih banyak orang, mungkin ada yang diantara orang-orang yang tetap keluar rumah atau beraktivitas, padahal mungkin teman-teman kuliahnya libur atau belum bekerja dan lain-lain sebagainya. Tapi di dalam beriman ini kita butuh perbuatan yang akan kita perbuat, harus kita pikir dulu. Dan oleh karena itu, dalam iman kita memerlukan hikmat.
setiap tindakan yang kita hasilkan yang kita hasilkan tidak memicu yang namanya bertentangan antara iman. Karena iman itu bukan berarti semua hal diterobos, tapi itu juga harus mengikuti hal-hal yang ada di sekitar kita. Dan oleh karena itu, ketika kita punya iman dan rindu untuk melakukan tindakan, maka tindakan itu harus didasarkan pada hikmat Tuhan yang Tuhan kasih. Oh, saya harus tindakan ini. Misalnya di dalam corona kita disuruh untuk di rumah aja, ya berarti kita harus menjaga kesehatan, kita harus cuci tangan. Di saat-saat seperti ini kebersihan menjadi taati. Dan itu juga tindakan itu merupakan bagian dari iman. Nah, dan itulah 3 poin yang bisa saya sampaikan dan bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Nah, iman seperti apa yang bisa kita terapkan melalui kisah wanita pendarahan 12 tahun. Yang pertama, beriman melalui keyakinan hati secara total atau penuh. Dan yang kedua, beriman melalui beriman melalui tindakan nyata. Artinya iman itu berarti abstrak atau hanya dipendam di dalam hati, tapi dikeluarkan dan harus dinyatakan dan ada action. Dan sebelum menutup khotbah saya pada siang hari ini, yang dimana kesaksian ini saya alami ketika saya mempersiapkan khotbah ini. Jadi beberapa hari yang lalu saya mempersiapkan khotbah, ada banyak sekali cobaan-cobaan, ada banyak sekali tantangan yang saya alami, mulai dari rasa malas, lalu kemudian saya juga sempat punya rasa takut untuk menyampaikan firman ini dan untuk tidak pede dan lain sebagainya. Tapi kemudian hati saya berkata bahwa kamu menyampaikan beriman di tengah pencobaan, tapi kenapa kamu nggak melakukan? Dan kemudian saya langsung menyadari, oh iya, saya harus, sebelum saya menyampaikan, saya harus beriman dulu. Bahwa saya harus bisa menjalani khotbah hari ini. Dan kalau mungkin saya, puji Tuhan, saya bisa menyampaikan dengan baik, meskipun mungkin banyak kekurangan di dalamnya, tapi lagi-lagi saya berserah karena segala sesuatunya sudah saya siapkan juga, dan rasa ketakutan itu tetap ada, dan rasa kepercayaan diri dan menganggap saya nggak bisa di dalam hati. Tapi kembali saya menerapkan ketiga hal yang bukan. Ketika saya punya keyakinan hati bahwa saya pasti bisa, Tuhan pasti akan menyertai saya, lalu kemudian saya perkatakan iman, saya bilang ke diri saya bahwa saya pasti bisa, lalu kemudian saya tindakan nyata saya harus tetap memberanikan diri, harus tetap berani menghadapi tugas menghadapi yang namanya pergumulan ini, dan saya harus tetap bisa menyelesaikannya sampai akhir. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kiranya para jemaat online saling dikuatkan melalui firman ini. Kita kembali diingatkan bahwa di tengah wabah ini bukan saatnya kita untuk, tapi kita juga butuh iman untuk bisa melewati ini semua. Dan wabah ini juga sebagai orang-orang percaya, iman diuji bahwa saya yakin di balik wabah ini pasti akan ada yang namanya kesudahan, dan kita butuh iman itu. Dan kita orang-orang percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan, kita butuh iman bahwa wabah ini itu saja yang saya sampaikan kepada teman-teman semua. Dapat memberkati teman-teman dan saya. Dan saya punya satu lagu penutup tapi khotbah pada hari ini. Lagunya berjudul Satu-satunya Yang Kuandalkan. Buat teman-teman yang ikutan nyanyi, kita sama-sama menyembah Tuhan sambil merenungkan firman yang telah disampaikan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya kuandalkan.
sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang mengandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekian dari khotbah saya. Terima kasih. Ya, silakan bersaksi dulu. Saksi dulu, Pak.